Yeremia pasal 24. Yang pertama saya akan bacakan bersama-sama. Kita lihat saudara, kita kerap kali berkata yang terutama di dalam hidup ini kita memuliakan, meninggikan nama Yesus. Dan kita tadi sudah menyanyikan, Yesus ku cinta kau. Kalau saudara benar-benar cinta Yesus, pasti saudara akan seperti yang dikatakan di dalam Yeremia ini. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku dua keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar, Raja Babel, mengangkut ke dalam pembuangan Yehoiakim bin Yoyakim Raja Yehuda beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik, seperti buah ara bungaran. Tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan, ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan memperlakukan Sedekia Raja Yehuda beserta para pemukanya dan sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di antara tempat di mana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, penyakit sampar di antara mereka sampai mereka habis. Sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Saudara, Yeremia mendapatkan satu penglihatan bahwa ada keranjang yang berdiri. Di sini dikatakan keranjangnya itu aneh. Keranjangnya itu tidak diletakkan tapi berdiri. Lawang keranjang kok bisa berdiri? Itu kan hal yang mustahil. Tetapi kenapa Allah khusus mengatakan bahwa keranjangnya itu berdiri? Karena ini sebetulnya manusia, bukan buah biasa. Maka dari itu Yeremia mendapatkan satu penglihatan bahwa ada dua macam keranjang ini. Keranjang yang satu berisi buah yang baik sekali, yang satu buruk sekali. Maka dari itu kalau saudara perhatikan, orang-orang anak-anak Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, itu selalu saudara, yang mau menurut Tuhan, itu menjadi buah yang indah, yang baik. Yang tidak menurut Tuhan, itu selalu menjadi buah yang jelek. Karena apa? Karena kerap kali kita ini tidak menyadari bahwa kita ini adalah buah-buah Yesus.
Kita ini buah yang dihasilkan oleh Yesus. Dan kalau kita menurut, kita akan mendapatkan apa saja yang Yesus janjikan. Dan buah ini dinikmati oleh orang lain. Dan akan dirasakan oleh orang lain. Tetapi buah yang jelek ini orang tidak mau jamah. Kita dengar kesaksian tadi, kita kadang-kadang diwajibkan menjadi murid Alkitab, diwajibkan mencari jiwa. Nah, sehingga kerap kali ada pemikiran kalau sudah dapat jiwa itu tandanya sudah berbuah. Betul enggak? Enggak. Kenapa? Yesus menghendaki kita ini jadi buah, bukan berbuah. Buat kalau dapat jiwa itu berbuah. Enggak. Kita ini jadi buah. Sebabnya apa? Kalau kita jadi buah yang manis, otomatis orang datang cari. Ngerti enggak? Tapi banyak orang Kristen begini. Yang penting dapat jiwa. Itu tandanya berbuah. Kebalik. Ada orang Kristen dapat jiwa banyak, tetapi dia sendiri tidak jadi buah. Jadinya apa? Calo surga. Ngerti calo surga? Surga. Orang lain masuk surga, dia sendiri tidak masuk. Kesasar. Kenapa? Karena dia cuma jadi calo. Maka dari itu kita harus punya pengertian yang benar tentang Alkitab. Kita ini harus jadi buah. Kalau kita jadi buah yang manis, yang enak, orang lain akan cari sendiri. Dia mesti tanya begini, kenapa kok kamu sekarang berubah? Dulu cerewet, sekarang haleluya. Loh betul enggak? Dulu maki-maki, sekarang mesem terus. Lalu orang bilang, kok bisa berubah ya kamu ya? Yesus. Oh, Yesus itu bisa ngubah. Bisa. Aku kalau gitu ya turut Yesus. Loh. Itu orang datang sendiri, cari. Kalau saudara ini ibu-ibu di sini banyak. Kira-kira kalau ada di pasar ada orang jual buah. Yang jual buah itu satu atau banyak? Banyak lah. Yang paling laris, yang buahnya paling manis atau paling jelek? Dicari orang atau itu bilang buahku manis, teriak-teriak. Atau orang itu cari sendiri? Belum sempat ngomong saja sudah habis. Kenapa? Karena orang tahu itu paling manis. Loh, kalau yang manis sudah habis, baru cari yang, kalau tidak kebagian, cari yang kurang manis. Loh. Makanya saya pernah ditawarin di sini. Tawarin apa itu? Buku. Coba Pak, tak enak, tak jadi ah. Satu jam tidak habis. Kenapa? Kamu tidak enak. Coba enak. Ngambil lagi enggak? Nah ini loh saudara. Kalau engkau jadi buah yang manis, orang lain akan cari kamu, bukan kamu cari orang. Ya enggak? Loh, saya ini dulu pernah punya prinsip begini sama Tuhan. Tuhan, aku ini kapan berbuahnya? Ya sama, karena apa? Karena hamba-hamba Tuhan tuh minggirnya, kalau kamu tidak minggir, tidak berbuah. Loh, jadi aku ini kok tidak, dari umur 12 tuh sudah dipanggil Tuhan jadi hambanya. Tapi nyatanya sampai umur 45 baru dipanggil. Saya ngomel sama Tuhan. Ini nanti kalau saya mati belum berbuah. Nah, belum ada satu jiwa yang saya bawa. Lalu Tuhan berkata, salah pendapatmu. Loh, salah bagaimana? Hamba Tuhan itu bilang, kalau belum dapat jiwa belum berbuah. Wah, ini adalah pribadi kita. Dan setelah Tuhan proses sedemikian rupa sehingga saya banyak mengalami dengan Tuhan,
Akhirnya dirubah segala-galanya. Rumah tangga sudah dirubah menjadi manis. Istri saya yang mengalami pertama kali, anak-anak. Lalu mulai Tuhan berkata, sekarang keluar. Dan apa terjadi? Wah, orang yang datang lebih banyak. Otomatis. Lalu saya bilang, loh kok datang sendiri? Itu yang Tuhan kehendaki. Kamu belum dijadikan buah yang manis, cari orang. Kamu bilang, bertobat, bertobat, bertobat. Lalu orang itu masuk ke rumahmu, loh kok masih begini? Ngomong bisa nginjili orang, dirinya sendiri enggak dirubah. Loh, betul enggak? Orang itu datang lari lagi enggak? Sekali dia beli buah yang engkau hasilkan, kecut, balik enggak? Terus dia ngomong lagi sama orang lain enggak? Jangan beli buah itu kecut, cuma ngomong saja. Betul enggak? Nah, saudara mau jadi buah yang kecut atau yang manis? Manis. Sekarang sudah jadi manis belum? Nah, itu yang sana di teriaknya, belum, sedang diproses. Iya tak? Loh. Oh! Maka dari itu saudara, kita ini harus menyadari kapan Tuhan Allah sendiri, Yesus sendiri berkata kepada Yeremia. Dia berkata, ada dua keranjang, dua-duanya itu anak Tuhan. Orang Israel, orang Yehuda. Loh. Dua-duanya sama, punya Allah yang sama, dikasihi sama. Tetapi yang satu busuk, yang satu manis. Kapan? Yang manis ini bagaimana? Apakah yang manis ini untuk nurut Tuhan itu gampang? Mengalami pemrosesan. Contohnya begini. Yerusalem adalah kota suci yang dipilih oleh Allah. Betul tak? Allah pernah berkata, aku membawa umatku dari Mesir ke Kanaan, tanah yang penuh dengan air susu dan madu. Kalau engkau menjadi umatku yang menyenangkan hatiku, semua bangsa akan aku tundukkan. Ini adalah tanah yang aku pilih, yang aku berikan kepadamu. Nah, tetapi di sini Allah berkata kepada Yeremia untuk disampaikan kepada umatnya. Kita lihat di dalam Yeremia 21 ayat yang ke-8. Yeremia diperintah Tuhan begini, tetapi kepada bangsa ini haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menghadapkan kepadamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati oleh karena pedang, karena kelaparan dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini menyerahkan diri kepada orang-orang Kasdim yang mengepung kamu, ia akan tetap hidup, nyawanya akan menjadi jarahan baginya. Loh, kan bertentangan toh? Siapa yang tinggal di sini, di tempat kota yang dipilih Allah, Yerusalem yang dijadikan kota suci, dia malah akan mati oleh pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Tetapi siapa yang menyerahkan diri kepada orang Kasdim ini menyembah berhala atau menyembah Allah? Berhala, malah selamat. Loh, kira-kira kalau saudara ada nabi seperti Nabi Yeremia ini ngomong sama saudara gitu, saudara langsung terima atau tidak? Hah? Enggak. Nah terus yang saudara lakukan apa? Nah ini saya kepingin saudara itu belajar bagaimana cara pemrosesan Tuhan kepada diri kita masing-masing untuk jadi buah yang manis. Kita kerap kali belajar firman Tuhan seperti orang Israel ini. Kita dengar firman, kita dengar, tetapi pengalaman kejadian tiap-tiap hari, kebudayaan kita ini menjadi penyebab dan menjadi akibat daripada tindakan-tindakan kita. Contohnya saja,
Saudara-saudara ini jadi orang Kristen asalnya dari agama lain, namanya dari Konghucu, dari Islam, dari Buddha, dari mana-mana. Coba, kebiasaan itu yang saudara dari kecil sudah nempel di sini. Kira-kira setelah jadi orang Kristen itu gampang hilang mana? Cara berpikirnya ini hilang enggak? Enggak gampang. Kebiasaan. Enggak sadar kadang-kadang. Orang tua ngomong, anak-anak itu kalau surup-surup, kalau sore-sore jangan dibawa keluar. Kira-kira jadi orang Kristen terus mantune ini anaknya dijak jalan-jalan, terus orang tua ini kadang-kadang bilang apa? Langsung enggak? Hah? Lalu anak mantu ini bilang, lu mamanya ini orang Kristen atau orang Kristen sih Kristen, tapi pengalaman orang tua. Betul enggak? Lah kamu itu lalu jadi buah manis atau jadi buah busuk? Saudara tahu, hal-hal yang sudah kebiasaan ini kerap kali tidak sadar menghambat. Karena apa? Karena engkau tidak belajar Alkitab dan tidak membersihkan karat-karat yang di dalam pikiran kita. Kurang percaya dan akhirnya membawa batu sandungan buat orang lain. Maka dari itu saudara-saudara ini kerap kali apa? Jadi Kristen itu bayi terus sampai bingung saya. Gak pernah tumbuh. Kenapa? Maunya itu klok enak, asal pung enak. Nggak mau jadi dewasa. Untuk jadi dewasa harus sewaktu-waktu dilepaskan untuk coba kamu lakukan sendiri sebagai orang yang sudah bisa memikir yang baik dan yang jahat. Maka dari itu saudara, karena apa kok kerap kali sama Yesus dilepaskan dan ditinggal seolah-olah tidak didekati, supaya engkau melakukan, memilih mana yang engkau mau pilih. Berani membayar harganya ikut Yesus, atau kamu masih perkara-perkara yang lama yang kamu lakukan? Loh, ibu-ibu ini kalau cari mantu terus terang, isi enggak? Anaknya siapa? Turunannya siapa? Saya apa? Lahirnya kapan? Siumnya apa? Hah? Ayo, masih enggak? Yang enggak itu biasanya orang baru. Kalau orang yang lama-lama Kristen karatan itu masih Kristen ya Kristen, tapi kapan saudara mau hilang itu kapan? Kalau sudah mati, telat. Saya ini kalau cari mantu enggak pernah tanya-tanya sione apa, lahir apa, anaknya siapa, ora urusan. Yang penting saya berdoa, Tuhan, siapa jodohnya anakku? Tuhan berkata, saya tangkap, Saudara boleh percaya, boleh tidak. Pada waktu saya dikasih tahu mantu saya laki-laki itu namanya siapa? Paul. Saya sampai hari mau menetapkan teken surat kawin, saya belum tahu nama bapaknya. Sampai apa di Semarang itu, saudara istri saya tanya, kamu mau besanan sama teman saya ya? Saya bilang, siapa namanya? Itu, rumahnya mana? Itu, enggak tahu. Loh, kowe itu besanan apa? Enggak tahu namanya? Enggak. Lah kok kamu sudah terima itu bakal mantumu? Yesus berkata. Lah kalau gitu, terus kamu belum runding? Belum. Dia belum datang minta ke rumahmu, anakmu? Belum. Ya kok dia sudah bilang pasti? Iya, Yesus yang ngomong. Langsung orang tuanya datang, lalu saya bilang, oke,
Setuju? Kapan? Ini? Nggak usah bilang ini baru Pak saya datang mau bicara. Kapan ditentukan? Nggak. Datang, kenalan, langsung. Jadi hari apa? Tanggal ini ya. Namanya tanggal berapa datang? Tanggal ini ya. 5 hari kemudian dirayakan. Oke? Oke. Diatur bagaimana? Silahkan. Nggak urusan. Ya nggak tanya lahirnya kapan, zaman apa, masa bodoh. Saya bilang. Yang penting Allahku menetapkan, itu jaminan dia. Dan itu pasti yang terbaik. Saudara itu lebih tahu Allah atau lebih tahu saudara? Lah ya kok masih bingung? Kok masih tanya-tanya anaknya siapa, lahir kapan, besok terjadi apa? Kamu tahu apa? Biar anak jenderal sekalipun kalau Allah bilang bangkrut. Kalau Allah bilang mati. Betul enggak? Ada seorang mencari mantu. Orang Kristen mulus semuanya. Mulus. Lalu lulus sarjana. Setelah lulus, besok terus menikah. Demikian dia lulus mengambil pakaiannya, besok dilantik, lusa mau menikah, game. Keluar dari rumahnya, keluar ditabrak mobil, game. Kawene batal, sembarangnya batal. Dia bilang, mengapa Tuhan? Tuhan bilang, apa sebabnya mengapa? Kamu pilih sendiri. Kalau sudah kejadian bilang, mengapa? Pada waktu milih tidak tanya, yang mana? Kekristenan kita kerap kali hanya sama memperalat Tuhan, tapi tidak menurut akan Tuhan. Maka akhirnya kita menjadi buah yang busuk, yang tidak dapat dinikmati, saudara. Maka dari itu bagaimana caranya? Pada waktu Yeremia dipakai, Tuhan mengatakan, siapa yang menyerahkan dirinya kepada orang Kasdim, dia selamat. Tetapi orang yang tinggal di sini akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sambar. Yeremia mendengar begitu, dia menyampaikan. Nah, bagaimana tindakan orang-orang yang menjadi buah yang manis ini? Dia terima, dia dengar akan firman daripada Tuhan, daripada Yeremia ini. Dia apa? Dia berdiam diri, dia menyerahkan kepada Tuhan, dan dia berdoa, Tuhan, kalau ini kehendakmu, jadi aku mau melakukan semuanya ini. Tapi kalau ini bukan daripadamu, buat aku tidak sejahtera. Sebab apa? Sebab saudara dan saya ini enak. Zaman dulu orang percaya nabi atau tidak. Zaman sekarang engkau ada 2 arah pengecekan. 1 melalui hamba Tuhan, kedua melalui pribadimu sendiri. Karena apa? Roh Kudus sudah menolong kamu dan memimpin kamu di dalam diri kamu. Maka kalau ada hamba Tuhan berbicara perkara nubuatan maupun perkara-perkara yang akan datang untuk kamu, jangan cepat-cepat percaya, tapi jangan cepat-cepat tolak. Terima saja kamu ngomong dalam hati, Tuhan, kalau ini hambamu, dalam nama Tuhan Yesus, jadi, dan berikan aku damai sejahtera. Tapi kalau bukan, dalam nama Tuhan Yesus, ampuni dia Tuhan, karena bernubuat palsu. Begitu. Jadi kamu selalu enak. Jangan bilang, wah aku dinubuatkan, baik. Kalau enak, mau. Kalau tidak enak, bukan dari Tuhan. Maka bangsa Israel, bangsa Yehuda pada waktu menerima Yeremia, apa yang dikatakan? Yeremia ditolak. Mereka mengatakan, kamu bikin resah bangsa Yehuda. Dan akhirnya apa? Mereka menangkap Yeremia. Tetapi Tuhan sendiri berkata, mereka yang menurut, mereka akan bahagia, dan mereka akan diberikan hati yang mengenal akan Allahnya. Inilah saudara.
Maka kehidupan kekristenan untuk menjadi buah yang manis tidak gampang, membutuhkan pergumulan dan proses. Maka dari itu, siapa Yesus berkata, siapa yang bertekun sampai akhir, dianya selamat, yang menang. Nah, itu apa yang dikatakan Yesus itu kelihatannya gampang, susah. Bertekun artinya kamu harus setia. Baca Alkitab, berdoa, yang setiap hari kamu lakukan dengan setia. Itu tekun. Padahal susahnya luar biasa. Saya kemarin ketemu seorang muda, penginjil juga. Dia berkata begini, wah Pak, saya praktekkan itu ternyata kok susah ya Pak. Bangun pagi jam 5, setengah 5 itu tetap konstan, setia. Susah, gampang Pak. Kalau bangun jam 2, kadang-kadang jam 3, kadang-kadang jam 8 pagi, itu gampang Pak. Tapi untuk setia, jam 5, tapi nanti jam 3 sudah dibangunin. Sudah sembahyang, jam 5-nya keliwat Pak. Saya bilang, apa kamu kira gampang apa? Yesus berkata itu. Kalau hatimu tidak melekat kepada Yesus, motivasi hatimu itu benar-benar murni, tidak bakal kamu bisa menggenapi. Makanya orang-orang itu perlu pengalaman dan pemrosesan dan bukti. Makanya saya kalau ngajar mereka, saya katakan buktikin, praktekin. Jangan cuma kepingin niru saya, tapi kamu sendiri tidak bisa membayar harganya, percuma. Saya tidak mau jadi calo surga, saya mau menjadi buah yang manis. Kalau aku sudah tak suruh ngerasakan, kamu mau alami, nikmati, mau lakukan, tidak mau sukamu sendiri. Maka ada 5 orang, 5 pasang ini datang ke rumah saya. 5 pasangnya tidak punya anak semua. Lalu dia bilang gini, Pak Yusa tolong doakan. Saya bilang, apa? Saya mendoakan apa? Tidak punya anak. Apa aku ini dukun anak? Lalu dia bilang, enggak gitu Pak, karena yang didoakan Pak Yusa itu kok jadi punya anak. Sudah 7 tahun tidak punya anak. Saya bilang, saya tidak berdoa untuk dia supaya punya anak, tapi saya mengarahkan dia, dan dia yang melakukan dan setia. Dan Yesus jawab, oh gitu Pak, ya. Ayo berdoa. Setelah berdoa, semua saya doakan sama istri saya. Tuhan cuma ngomong, siapa yang setia, dia yang dapat. Bangun pagi, jamnya sama, baca Alkitab bersama, doa bersama suami istri, gandengan. Udah, lakukan. Loh, kok cuma gitu Pak? Lah kamu maunya apa? Maunya itu supaya didoakan, gini terus jadi dukun. Aku bilang, enggak, pokoknya praktek. Nah, justru yang paling tua, karena umurnya sudah 40, kan takut kalau ketinggalan. Jadi paling rajin. Kalau suaminya ngantuk bilang, ayo toh Pak. Kenapa? Kok ngantuk? Kita ini paling tua. Kapan kita mau punya anak? Oh ya. Oh ya. Nah, biarpun jeduk pertama ya enggak apa-apa. Tuhan tuh mau. Ngantuk pelak. Weh, lu kok ngantuk? Ayo. Nanti suaminya yang mampu, istrinya yang enggak mampu. Waduh, ngantuk. Tapi katanya mau kepengen punya anak. Ayo bangun. Yo. Akhirnya cuma bayar 2 bulan istrinya ngandung. Padahal sudah 7 tahun tidak punya anak, dan pergi ke Singapura kemana tidak bisa. Setelah dia ngandung, yang 4 pasang ini marry. Lalu datang pada saya, Pak, kok dia dapat saya enggak? Lalu saya bilang, kenapa kok kamu lapor saya? Apa saya yang ngasih Pak? Saya bilang, enggak gitu Pak, kenapa dia dapat? Kamu tiap pagi bangun enggak? Kadang-kadang. Ya sudah. Kamu tanya dia kadang-kadang atau setia? Dia bilang, kita setia, kenapa? Kita paling tua, kamu takut ketinggalan. Lalu apa terjadi? Suami istri yang kedua bilang apa? Enggak Pak, saya berjanji mulai hari ini saya mau setia Pak. Benar? Benar. Suaminya bilang, iya Pak, saya sudah lihat buktinya dia dapat, saya juga harus dapat. Sekarang
ketemu lagi di Jakarta, dia bilang, Pak Yusa, puji Tuhan. Kenapa? Ada apa? Saya bilang, ini perut saya. Loh, perutmu ada apa? Aku ya lupa, doain orang banyak. Ada apa perutmu, duding-duding perutnya? Ini ada apa? Ada anaknya. Loh, ada apa? Loh, saya ini dulu yang didoakan itu loh. Loh, tak didoakan, diarahkan. Kamu setia? Setia, Pak. Jadi kok, Pak. Loh, yang 3 bilang, aku kok belum setia? Enggak, itu belum. Ini loh suami saya ngantuk terus, Pak. Nah, jadi lalu istrinya nunduk suaminya. Karena apa? Suaminya ngantuk terus. Lalu suaminya nyengir saja. Kenapa kamu ngantuk? Tidak kuat, Pak. Kenapa kamu tidak setia? Maka dari itu cara berpikir kita harus berubah. Dan ternyata saya kemarin ketemu orang, dia seorang ibu, dia ngomong sama saya begini. Betul Pak Yusa. Kenapa? Mantu saya tidak punya anak, tak tumpang tangan. Nah ya perutnya. Sekarang punya anak. Terus yang satu, iya tak tumpang tangan, punya anak lagi. Yesus itu luar biasa Pak Yusa. Jadi jangan cari hamba Tuhan, kamu harus praktek.